Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Kita masih bersama dengan Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, kita lanjutkan pembahasan mengenai menuju pelayanan publik 5.0. Ini kita mengetahui Pak Dirjen, saat ini pelayanan publik di Indonesia telah beralih ke pelayanan digital dan juga menggunakan berbagai aplikasi. Namun pertanyaannya adalah Pak Dirjen, saat ini dengan banyaknya aplikasi tersebut membuat masyarakat ini terkadang bingung karena banyak sekali pilihan aplikasi untuk melakukan pelayanan publik tersebut. Nah, bagaimana upaya pemerintah untuk bisa memberikan kemudahan pada masyarakat atas ratusan atau ribuan aplikasi ini, Pak? Iya, jadi tadi saya sebutkan kita punya 24.000 aplikasi, bahkan ada yang menyebut 27.000 aplikasi begitu. Nah, kita harus menyederhanakannya ya ke dalam satu portal nasional, dan kita berharap satu portal nasional ini rampung pada Juli 2024. Ya, kita belajar dari negara lain, antara lain Inggris. Ya, Inggris cuma punya satu platform gov.uk. Nah, inilah GovTech seperti gov.uk inilah yang akan memandu integrasi layanan digital supaya dia tidak membingungkan masyarakat, menjadi lebih efisien. Kalau efisien berarti terjadi penghematan pengeluaran anggaran untuk perawatan misalnya, atau untuk membuat aplikasi baru. Nah, dan Presiden sudah memberikan arahan kepada para menteri dan tentu saja kita semua bahwa ya harus terintegrasi, harus memudahkan masyarakat. Untuk apa kita mengadakan pengembangan ataupun transformasi teknologi tetapi masih menyusahkan rakyat? Ya, mau izin, buat izin satu dengan izin lainnya itu dengan berbagai aplikasi atau aplikasi yang berbeda-beda begitu. Nah, kira-kira itu. Jadi misalnya Kementerian Kesehatan itu kan sudah mengintegrasikan 400 aplikasi puskesmas ya dalam menjadi satu ya, namanya Satu Sehat, yang dulu Peduli Lindungi begitu. Nah, model-model seperti ini bisa kita kembangkan gitu. Berarti harus disederhanakan begitu Pak Dirjen yang ada di setiap kementerian lembaga dan juga pelayanan publik di Indonesia. Lalu dari ribuan aplikasi tersebut Pak Dirjen, ya berapa yang menjadi prioritas dari pemerintah hingga saat ini, Pak? Ya, ada 9 prioritas yang tadi saya sebut super apps itu. 9 super apps prioritas yang bertujuan untuk mendukung 9 layanan publik begitu. Ya, kita harus memangkas ya jumlah yang sekarang ada. Nah, tetapi kita ingin juga terjadi pemangkasan proses bisnis. Jadi bisnis prosesnya itu dipangkas juga supaya memudahkan masyarakat dalam mengurus sesuatu begitu. Misalnya izin. Kemudian super apps terintegrasi ini mencakup juga layanan pendidikan. Tadi kan ada 9 ya. Layanan kesehatan, kemudian bantuan sosial, kemudian layanan kepolisian. Nah, itu beberapa contoh, dan itu semua terintegrasi, artinya layanan kesehatannya terintegrasi begitu ya, bantuan sosial terintegrasi, kemudian layanan kepolisian juga terintegrasi, dan layanan pendidikan juga terintegrasi. Nah, ya ada digital ID atau IKD ya, identitas kependudukan digital, yang dikerjakan tadi saya sudah sampaikan kerjasama antara Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kominfo. Ini kita harapkan selesai, targetnya itu September 2024. Nah, sistemnya itu akan diupayakan rampung Juni 2024. Konsepnya sudah rapi, tinggal bagaimana menyatukan semua platform kementerian lembaga baik pusat dan daerah begitu. Kemudian juga ada prioritas layanan kedua, tadi yang pertama ya digital ID itu adalah pertukaran data. Nah, ini menjadi penting supaya kita tidak ada kesan menyembunyikan data antar satu kementerian dan lembaga begitu, atau menyembunyikan informasi. Dan yang ketiga adalah pembayaran digital. Ya, pembayaran digital. Kemudian yang keempat adalah administrasi kita, ASN, aparatur sipil negara.
ya kemudian apa namanya juga untuk kepolisian misalnya itu ada layanan SIM online, izin keramaian, kemudian bantuan sosial, layanan kesehatan dan lain-lain ya. Jadi intinya ada 9 super apps prioritas. Ya. Jadi 27.000 atau 24.000 Ya. tadi itu akan kita kompres kira-kira begitu dalam 9 super apps prioritas. Baik, 9 super apps prioritas tersebut nantinya tentu untuk mempermudah begitu Pak ya, dari banyaknya atau ribuan aplikasi tadi mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di Indonesia. Baik Pak Dirjen, setelah ini kita akan bahas seperti apa lagi dukungan yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menuju pelayanan publik 5.0 ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di program Juru Bicara.